SEA Games, ajang pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara ke-32, sukses digelar di Kamboja 5 hingga 17 Mei 2023. SEA Games kali ini diikuti oleh 11 negara dan lebih dari 12.000 anggota delegasi yang hadir dengan mempertandingkan 36 cabang olahraga. Kamboja menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya sejak SEA Games pertama kali digelar pada tahun 1959. Resmi ditutup pada 17 Mei lalu, Vietnam menduduki peringkat pertama pada ajang pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tahun ini. Vietnam sukses mengoleksi 136 medali emas, 105 perak, serta 118 medali perunggu. Peringkat kedua ditempati Thailand yang berhasil menyabat 108 emas, 96 perak, dan 108 perunggu. Indonesia menempati posisi ketiga dengan perolehan 87 emas, 80 perak, serta 109 perunggu. Sementara sang tuan rumah Kamboja harus puas berada di posisi keempat dengan perolehan 81 emas, 74 perak, dan 127 perunggu. Sebagai negara yang baru pertama kali menghelat SEA Games, Kamboja dinilai belum terlalu siap. Sejumlah insiden tidak mengenakan sempat dialami oleh kontingen Indonesia. Insiden terparah bahkan terjadi pada momen pembukaan SEA Games di mana bendera Indonesia yang dibawa salah seorang penari terpasang terbalik. Bukannya merah putih, bendera yang dikibarkan justru bendera Polandia, negara yang jelas-jelas bukan bagian dari ASEAN. Usai insiden tersebut, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Presiden Joko Widodo saat menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo 10 Mei lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Di awal pertemuan, Perdana Menteri Hun Sen menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas insiden terbaliknya bendera Indonesia di awal acara pembukaan SEA Games. Insiden bendera terbalik juga sempat membuat warganet Indonesia marah dan menyerbu akun media sosial SEA Games 2023 Kamboja. Usai insiden bendera terbalik dalam pembukaan SEA Games Kamboja, masyarakat Indonesia kembali dibuat kesal dengan perlakuan panitia SEA Games terhadap skuad timnas sepak bola U22. Hal tersebut lantaran ruang ganti yang disediakan untuk Garuda Muda dinilai tak layak. Dari unggahan akun media sosial PSSI, panitia SEA Games hanya menyediakan kursi plastik untuk para ofisial dan pemain. Selain itu, jersey pemain juga digantung di tembok ala kadarnya. Ruang tunggu tersebut juga terbilang panas karena sempit dan hanya ada kipas angin untuk menampung seluruh pemain dan ofisial timnas U22. Bak langit dan bumi, sementara fasilitas untuk para pemain timnas Kamboja cukup mewah. Jersey pun terlihat rapi, digantung di masing-masing box sesuai nomor punggung pada pemain Kamboja. Lagi-lagi, warganet Indonesia menyerbu akun media sosial timnas Kamboja dan meluapkan kekesalan mereka. Insiden tak mengenakan juga dialami oleh tim bulu tangkis putri Indonesia. Melalui akun media sosialnya, atlet ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi mengunggah video saat kamarnya mengalami kebocoran akibat hujan. Saking banyaknya air hujan tersebut bahkan membasahi lantai dan kasur Amalia. Tak kalah memprihatinkan, kekacauan pada gelaran SEA Games Kamboja juga terjadi pada momen pemberian medali untuk cabur jalan cepat 20 km. Video saat pengalungan medali tersebut pun viral lantaran hanya diterangi sorot lampu mobil. Saat itu, atlet Indonesia Hendro Yap sukses meraih emas. Lampunya ketinggalan di kosan katanya, jadi pakai... Penerangan podium yang seadanya semakin menunjukkan buruknya kesiapan sang tuan rumah. Selain buruknya fasilitas, dugaan kecurangan yang diterima atlet Indonesia juga mewarnai gelaran SEA Games kali ini. Salah satunya kecurangan yang dialami oleh atlet pencaksilat Bayu Lesmana. Bayu Lesmana diduga mendapat intervensi dari sang tuan rumah Kamboja berupa pemaksaan mundur sebelum melawan pesilat tuan rumah Kamboja, Non Sromoak Kihoram, di partai final nomor U45. Hasilnya, pesilat Kamboja dinyatakan menang walkout lantaran Bayu tak kunjung muncul, sehingga Bayu harus puas dengan mendapat perak. Namun belakangan pelatih timnas pencaksilat Indonesia mengungkap jika ada kesepakatan dari sejumlah negara untuk memenangkan tuan rumah Kamboja sebagai bentuk apresiasi telah diadakan pertandingan nomor 45. Tak hanya pencaksilat putra, indikasi kecurangan juga terjadi pada atlet pencaksilat putri Safira Dwi Melani. Safira yang tampil di nomor women standing kelas B
melawan atlet Vietnam Hoang Hon An di final tiba-tiba didiskualifikasi oleh wasit dengan alasan tak jelas. Padahal saat itu posisi atlet Indonesia unggul jauh di atas Vietnam dengan skor 43-61 dan sisa waktu 18 detik. Wasit menilai Safira tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera bahu. Padahal Safira menyatakan dirinya masih sanggup melanjutkan pertandingan. Protes keras langsung dilontarkan oleh ofisial tim pencaksilat Indonesia usai berdebat selama 2 jam. Akhirnya Safira dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas medali emas. Sebenarnya ini biasa ya, karena di SEA Games selalu bukan hanya di pencaksilat. Di banyak cabang olahraga bela diri juga saya perhatikan ribut berantem pasti selalu ada. Termasuk di kita kali ini ada 2 kejadian. Yang pertama Safira pada saat bertanding, Safira itu udah sakit, baunya lepas, tapi karena dia berjuang luar biasa gitu kan, dari babak pertama, kedua, ketiga dia menang poin. Babak ketiga waktu tinggal 18 detik, posisi poin 61 untuk Safira, 43 untuk lawannya dari Vietnam. Tidak ada alasan untuk tidak memenangkan Safira. Safira masih bisa melawan, Safira poinnya tinggi, pukulannya meskipun sakit masih dilakukan. Meski sempat mengalami kecurangan, tim pencaksilat Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan sukses memperoleh 16 medali dengan 9 medali emas, 6 perak, dan 1 perunggu. Meski kecurangan sempat mendera, sportivitas dicederai, dan kesetaraan dinodai, namun dengan cucuran keringat, tekad baja, dan sorak-sorai ribuan supporter, akhirnya atlet-atlet Indonesia berhasil berdiri tegak di podium juara. Semangat pantang menyerah atlet Indonesia untuk menjadi juara di tanah Kamboja sudah selayaknya diganjar dengan simpati, apresiasi, dan juga bonus melimpah dari pemerintah. Karena merekalah sang pahlawan olahraga yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di panggung dunia. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.